Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat YouTube Bang Raju Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang awal mula kemunculan Dajjal. Dajjal merupakan fitnah terbesar yang akan terjadi di akhir zaman. Dengan datangnya Dajjal berarti sebuah tanda akan berakhirnya dunia ini. Dajjal akan datang dan mengaku sebagai Tuhan pemilik surga dan neraka. Pada awal kedatangannya, Dajjal menyuruh kepada umat Islam mengaku sebagai Muslim, kemudian mengaku sebagai Nabi, dan akhirnya ia mengaku sebagai Tuhan. Imam Ahmad mengatakan Dajjal memiliki keledai yang bisa terbang. Lebar kedua telinga keledai itu 40 hasta. Keledai itu memiliki kekuatan satu langkahnya sama dengan 1 mil jaraknya. Keledai tersebut memakan api dan menghembusnya asap, dapat terbang di atas daratan dan dapat menyeberangi lautan. Dikatakan dalam hadis bahwa Dajjal akan memasuki semua negeri dengan membawa fitnah dan kerusakan kecuali Makkah dan Madinah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada satu negeri pun kecuali akan dimasuki Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Dia tidak mendapati celah jalan masuk kecuali padanya ada malaikat berbaris menjaganya. Dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan Dajjal muncul dari arah timur Khurasan, negeri Persia. Ibnu Katsir berkata bahwa munculnya Dajjal dari daerah yang disebut Yahudiyah. Kemunculan Dajjal baru terlihat jelas ketika ia sampai di suatu tempat antara Irak dan Syam. Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah pasukan Khawarij. Para pengikut Dajjal adalah mayoritas umat Yahudi, orang fasik, orang kafir, munafik, rakyat jelata berbagai suku bangsa, anak-anak hasil di luar pernikahan, para pria yang seperti wanita, dan para wanita yang seperti pria. Sebelum keluarnya Dajjal, manusia diuji terlebih dahulu dengan kemarau dan kelaparan, serta tidak turunnya hujan dan musnahnya perpohonan akibat kekeringan. Selama 3 tahun berturut-turut, hewan ternak pun banyak yang mati. Karena keadaan itu yang menjadi peluang besar bagi Dajjal untuk menyebarkan fitnah dan misinya, karena Dajjal dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak kelebihan. Kemampuan Dajjal yang luar biasa. Dajjal sanggup menghidupkan orang mati yang kematiannya karena ia bunuh, menyembuhkan orang buta, orang sakit, menghidupkan orang yang sudah lama mati, dan memunculkan kesuburan. Dajjal juga mampu membawa sungai, surga dan neraka, memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turunlah hujan, memerintahkan bumi untuk menumbuhkan, maka tumbuhlah tanaman-tanaman. Dia dapat melihat dan mendengar di banyak tempat pada saat waktu yang bersamaan, dan dia mempunyai keahlian untuk menipu manusia. Namun, satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa segala kelebihan yang dia miliki semua itu hanyalah sihir dan tipu daya saja. Dalam hadis dikatakan pada musim kemarau panjang itu, Dajjal akan bertanya, apakah kamu menginginkan api atau air? Jika menjawab air, itu makna api yang diberikannya. Jika menjawab api, ia akan memberikan air, dan juga bekerja keras dengan para setan dan golongan jin Korin yang wajahnya sama persis dengan orang-orang yang telah lama meninggal, seperti orang tua, saudara atau kerabat. Kemudian jin-jin itu akan menampakkan diri mereka kepada orang-orang yang masih hidup. Kemudian para syaitan tersebut akan mengatakan bahwa Dajjal adalah Tuhan. Namun, di saat fitnah Dajjal mencapai pada puncaknya, muncullah Nabi Khidir dan membongkar segala fitnah dan tipu dayanya. Pertemuan antara Dajjal dan Nabi Khidir alaihissalam. Pada pertemuan itu, Nabi Khidir alaihissalam mengungkap seluruh fitnah dan kebohongan Dajjal. Dia akan bersaksi dan meyakinkan umat manusia, inilah Dajjal yang sesungguhnya, dan dijelaskan segala kebohongan setelah Nabi Khidir alaihissalam bersaksi di hadapan umat manusia. Lalu Dajjal memenggal kepalanya dan memamerkan kekuatannya, sekaligus demi merapuhkan keyakinan umat Islam atas persaksian Nabi Khidir alaihissalam.
Setelah Nabi Khidir alaihissalam terpenggal dan tercincang, lalu dengan keahlian sihir yang dikuasai Dajjal, Dajjal pun menghidupkan dan membangkitkan kembali Nabi Khidir alaihissalam. Lalu Dajjal dengan bangga berkata kepada semua orang yang menyaksikan kejadian itu, "Bukankah kalian sudah melihat kekuasaanku sebagai Tuhan kalian?" Maka semakin yakinlah para pengikut Dajjal bahwa ia adalah Tuhan. Namun Nabi Khidir alaihissalam kembali menentangnya dan bersaksi atas kesaksian dan Dajjal. Berkata Nabi Khidir alaihissalam, "Wahai sekalian manusia, dia tidak akan melakukan hal seperti ini terhadap seorang pun setelah aku." Lantas Dajjal pun memenggal Nabi Khidir alaihissalam untuk kedua kalinya. Namun atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Dajjal tidak sanggup untuk membunuhnya dengan cara itu. Pedang hingga gergaji pun tidak bisa melukai tubuh Nabi Khidir. Dajjal melemparkannya ke neraka terakhir. Dalam hadis dijelaskan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu mengira dia dilemparkan ke neraka, dan Rasulullah pun segera menegaskan padahal ia dilemparkan ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Deretan mulia dan dia adalah syuhada yang paling agung di sisi Allah azza wa jalla. Setelah kejadian itu barulah sebagian umat semakin yakin dan segera berbaiat kepada Imam Mahdi. Rasulullah SAW bersabda, "Pria ini adalah orang yang derajatnya paling dekat denganku, sekaligus syuhada yang paling agung di mata Tuhan semesta alam." Ajal Nabi Khidir alaihissalam ditunda sampai ia mengingkari Dajjal. Dua kutipan hadis itu dari riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Di dalam hadis itu beliau mengatakan pria yang dibunuh dan dihidupkan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Asal usul Dajjal laknatullah. Ada satu hadis Rasulullah SAW yang meriwayatkan tentang asal usul Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Ayah dan ibu Dajjal itu melewati perkawinan selama 3 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Dia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur, tetapi hatinya tetap terjaga." Hadis riwayat Imam Mahdi. Dalam musnadnya, Dr. Muhammad Isa Daud menjelaskan dalam bukunya tentang masalah kehidupan dan asal-usul Dajjal. Tentang asal-usul Dajjal yang sangat berkaitan dengan hadis Rasulullah, beliau menjelaskan ayah dan ibu Dajjal adalah hasil hubungan sedarah. Ayahnya lahir dari hubungan terlarang antara adik dan kakak kandung. Begitunya ibunya telah lama menikah. Ayah dan ibu Dajjal itu tidak memiliki keturunan sampai pada usia pernikahan yang ke-30. Pada usia yang ke-30 tahun dan setelah 30 tahun menikah, barulah mereka memiliki seorang anak. Masa kecil Dajjal. Dajjal lahir ketika ibunya sedang menstruasi, lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan syaitan. Sejak terlahir di dunia sampai berumur 4 tahun, Dajjal hanya tidur sepanjang waktu, tidak pernah bangun, namun ia tetap bernafas dan jantungnya tetap berdetak, dan ia tidak pernah makan dan menyusui hingga keadaan itu mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa hingga ibunya pun meninggal. Pada umur 5 tahun, ia tiba-tiba terbangun pada suatu malam, lalu ia bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala, kemudian tidur di atas patung itu dan membuang kotorannya di atas kepala patung berhala itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di patung Tuhan mereka. Pada hari itu kebetulan hari upacara besar penyembahan berhala mereka yang dihadiri oleh raja. Pada pelaksanaan upacara penyembahan itu, terciumlah oleh sang raja bau amis kotoran manusia. Setelah dicari, ternyata kedapatan ada Dajjal dan kotorannya di atas kepala berhala itu. Sontak raja pun marah besar dan memanggil ayah dan Dajjal meminta penjelasan. Kebetulan ayah Dajjal pada masa itu adalah salah seorang agama yang dipercaya oleh sang raja. Ayah Dajjal pun menjelaskan bahwa dia juga tidak mengetahui mengapa anaknya berada di atas patung itu. Lantas raja dan seluruh masyarakat tidak ada percaya dengan jawaban sang ayah, dan akhirnya ayahnya pun diusir dan tertimpa penyakit parah hingga meninggal dalam kesengsaraan. Kemudian Dajjal pun diambil dan dirawat oleh kerajaan. Kisah ini sangat tepat sesuai dengan yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kelahiran ayah dan ibunya dari hasil zina sedarah, dan kelahirannya setelah 30 tahun. Orang tuanya menikah dan dari hubungan saat ibunya menstruasi, dan setelah lahirnya hanya membuat orang tuanya kualat
dan sengsara setelah berada di dalam istana selama 1 tahun. Negeri tempat Dajjal Samiri dilanda bencana dahsyat. Allah Subhanahu wa taala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduk yang menyembah berhala dan bermaksiat melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan Dajjal dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau itu bernama Sokatra. Disitulah Dajjal sejak kecil hingga tumbuh dewasa. Dia ditemani dan diajarkan oleh seekor burung bernama Jasasah, di mana burung itu mampu berbahasa manusia dan memiliki bulu yang lebat hingga sulit mengetahui di mana kepala dan ekornya. Namun burung Jasasah hanya menemani Dajjal sampai kenabian Rasulullah SAW. Karena setelah burung Jasasah melaksanakan perintah Allah untuk mengajarkan ilmu dan ketuhanan Allah kepada Dajjal, tibalah ia ditanya, siapa Tuhan yang patut engkau sembah, hai Dajjal? Kemudian Dajjal malah menjawab, akulah Tuhan. Sejak saat itulah burung Jasasah pergi meninggalkan Dajjal dengan teriakan yang sangat keras hingga membuat telinga Dajjal mengeluarkan darah dan pingsan. Sejak itulah Dajjal dilaknat dan terikat dengan rantai sampai saat ini hingga waktu yang telah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Menjelang hari kiamat, perlu diketahui bahwa Dajjal termasuk makhluk ciptaan Allah yang ditangguhkan umurnya sampai menjelang hari kiamat. Dengan membuat fitnah dan sihir jahat, Dajjal lahir 100 tahun lebih awal dari Nabi Musa AS dan tidak jauh berbeda dengan Nabi Khidir yang sejaman dengan Nabi Musa dan pernah menjadi guru Nabi Musa AS. Dan Dajjal akan mati di tangan Nabi Isa AS dan para tentaranya yang akan dihadapi oleh umat Islam di akhir zaman yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Wallahu a'lam bishawab.